Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan dan kami yakini di dalam perjalanan hidup kami milik-Mu ya Tuhan, Engkau milik kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami, menyelamatkan kami, dan memelihara kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Agar apa yang kami renungkan pagi ini, kami dimengertikan oleh Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai ruangan ini Bapa. Tolong juga saudara-saudara kami jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami bersama-sama hati kami tertuju hanya kepada Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari tema dari surat Galatia. Ini adalah minggu ketiga kita akan belajar Injil yang membebaskan, bukan memperbudak. Bacaan kita hari ini terambil dari Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca ayat yang keempat, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saudara, saya akan membaca ayat yang keempat, nanti Bapak Ibu Saudara bersama-sama membaca ayat yang kelima. Perhatikan tanda bacanya supaya kita bisa mengerti bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Bersama-sama. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Bersama-sama. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bersama-sama. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara, tema kita Injil yang membebaskan, bukan yang memperbudak. Saya ingin mengajak kita untuk memikirkan, ya mungkin ada di antara kita jemaat ya, sebagian ketika berbicara Injil kita mengerti kemana arah pembicaraan dan apa yang sedang dibicarakan. Mungkin sebagian juga kurang mengerti kenapa terus Injil, Injil dan Injil. Apa artinya saudara? Mari saya akan mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama ketika kita mendengar kata Injil, itu adalah kabar baik tentang Yesus yang lahir ke dunia, yang mati untuk saya dan saudara. Dia sudah bangkit mengalami kemenangan dan tinggal di surga. Jadi ketika berbicara Injil itu berbicara tentang Yesus. Kapanpun Bapak Ibu Saudara dengar kata Injil, yang dibicarakan adalah Yesus yang mengasihi kita, yang sudah mati, yang bangkit, yang telah menggantikan dosa-dosa kita. Itu adalah anugerah. Hari ini kita akan melihat bersama-sama saudara tentang Injil yang membebaskan, bukan memperbudak. Apa maksudnya saudara? Kita dibebaskan dari apa? Ketika kita mendengar Yesus Kristus mati untuk kita, kita telah dibebaskan dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa kita yang telah kita lakukan.
Tetapi khusus pagi ini saudara, konteksnya surat Galatia yang terjadi adalah gereja Galatia, jemaat Galatia adalah jemaat yang baru bertumbuh, tetapi di jemaat itu ada guru-guru palsu atau ajaran sesat yang masuk ke tengah-tengah gereja. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama setiap zaman, setiap generasi, setiap tahun ya, itu ada yang namanya tantangan, pergumulan untuk mengerti, memahami tentang Injil. Kalau kita melihat di negara kita, ada aliran-aliran khusus juga yang membingungkan banyak orang saudara. Tetapi untuk hal yang akan kita lihat soroti pagi ini, khususnya di gereja, di jemaat Galatia ini adalah ada ajaran palsu yang mengajarkan tidak cukup kamu percaya Tuhan Yesus, tidak cukup kamu beriman, tetapi kamu harus disunat. Kamu harus menjadi orang Yahudi. Kamu harus mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat dan itu harus ditaati. Tetapi saudara, sebentar kita akan melihat bersama-sama bagaimana Rasul Paulus menegaskan Injil sejati itu adalah kasih karunia Allah yang membebaskan, bukan aturan manusia yang memperbudak kita. Saudara, sebelum saya lebih lanjut, saya menjelaskan sedikit ya. Orang Kristen, orang yang sudah ikut Tuhan Yesus, lama sudah ikut Tuhan Yesus, kalau imannya tidak kuat, dia masih akan ikut itu kepercayaan yang lama saudara. Salah satu contoh misalnya, kalau bayi baru lahir, ya orang Hindu ini sangat percaya saudara. Walaupun dia sudah kenal Tuhan, kalau dia bayi baru lahir, tidak boleh dibawa keluar, kalaupun keluar rumah, harus di bajunya itu ada peniti, bawang besar sekali, bawang merah digantung. Supaya apa? Jangan diganggu iblis, iblis tidak berani. Lebih daripada itu pernah saya punya pengalaman seperti ini saudara. Ketika seseorang mau masuk rumah baru, dia beli salib. Dia tunggu saya, dia tanya saya, Bu ini salib digantung di mana baiknya ya? Saya mau taruh di ruang tamu atau di pintu depan untuk jaga rumah supaya tidak itu yang jahat-jahat tidak masuk. Dia lanjutkan kalimatnya. Kalau saya taruh di ruang tamu, saya mau keluargaku, rumahku adem, aman, sukacita, ada kedamaian. Saudara, betulkah seperti itu? Salib itu adalah kayu, saudara, kayu biasa. Tetapi kalau kita percaya itu lambang iman kita, karena Kristus sudah mati. Tetapi salib yang kita beli banyak-banyak atau satu atau apapun, gantung di mana, tidak akan berpengaruh memberikan kedamaian kalau Kristus tidak ada di hati kita. Saudara, mari kita melihat ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat Injil membebaskan dari kewajiban hukum seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, Injil membawa kesatuan. Nanti kita lihat di dalam konteks ini kesatuan seperti apa. Yang ketiga, Injil mendorong kita untuk melayani dengan kasih yang tulus. Mari kita melihat bagian yang pertama saudara. Kalau kita melihat bagian pertama ini, Injil membebaskan dari kewajiban hukum. Di Galatia pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, itu saya ringkaskan. Mereka mau memaksa Titus untuk disunat, tetapi kami tidak menyerah. Jadi saudara-saudara, beberapa orang di dalam gereja mengajarkan saudara-saudara seperti apa yang saya katakan tadi. Kalau mau selamat, itu harus iman, harus percaya, ditambah sunat, ditambah mentaati aturan-aturan yang ada di hukum Taurat, baru selamat saudara. Tetapi saudara, Paulus menolak pemahaman ini. Menambahkan syarat, menambahkan peraturan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tambah lagi peraturan dengan sunat. Itu adalah sama saja kita menolak salib Kristus. Saudara, untuk mengerti hal ini, kalau saudara membaca Alkitab di Galatia, itu di ujung ayat itu saudara ada garis-garis kecil, saudara klik itu akan muncul Kisah Rasul 15.
Di situ dipaparkan dengan jelas bagaimana Rasul Paulus dan murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus dan teman-teman ya, sidang di Yerusalem minggu lalu penginjil Nita sudah menjelaskan. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita hari ini. Saudara, tidak ada di layar. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 15, saudara-saudara. Mulai ayat yang pertama, sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan tegas melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua ke Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ayat 3. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Ayat yang kelima. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Saudara, perdebatannya sangat tajam begitu. Saudara, saya akan membaca ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Maka diamlah seluruh umat itu lalu mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya kembali saudara-saudara. Paulus menjelaskan saudara dengan sangat gamblang. Inti Injil saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara, sangat jelas Paulus menjelaskan, menekankan, memberikan penjelasan. Inti Injil itu kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kristus tidak menuntut saya dan saudara membuktikan diri kita. Ia sudah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Sempurna, tidak perlu ditambah dengan aturan apapun supaya saya dan saudara selamat, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kalimat ini. Pada salib Kristus, kita tidak minta membayar apapun. Kita hanya diminta percaya kepada Dia yang sudah membayar lunas hutang dosa kita. Ini anugerah. Kasih karunia Allah, saudara-saudara, tidak dapat dibeli dengan perbuatan baik. Hanya bisa diterima dengan iman. Saudara, saya pernah berhadapan dengan seseorang. Dia katakan seperti ini. Bu, pemahamanku seperti ini. Kita tetap percaya Tuhan Yesus. Tetapi kita harus berbuat baik. Kalau ada dosa kita, katakanlah dosanya kita di sini 1 kilo. Tetapi perbuatan baiknya kita 10 kilo. Perbuatan baik itu akan menutupi dosa kita. Sehingga habis, jadi seimbang. Perbuatan baik menyelesaikan dosa kita. Saudara, perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak pernah menyelesaikan dosa saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, yang menyelesaikan hutang dosa saya dan saudara adalah iman kepada Yesus Kristus. Kiranya setiap kita memikirkan saudara ketika berbicara tentang Injil.
Saya mau mengajak kita untuk memikirkan diri kita. Bagaimana saudara memandang Injil saudara? Bagaimana saudara memandang kematian Kristus? Bagaimana saudara melihat salib Kristus itu? Dia sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Perlukah kita tambah dengan yang lain? Tidak. Kalaupun kita berbuat baik, karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik untuk apa? Karena dia, Kristus sudah baik terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Saudara, saya percaya setiap kita percaya Yesus Juru Selamat. Tetapi mari kita melihat diri kita. Adakah di dalam perjalanan hidup kita, kita tambahkan iman kita dengan hal yang lain? Seperti yang saya jelaskan tadi. Saudara, seperti salib yang saya jelaskan tadi, seperti bawang merah yang saya jelaskan tadi, masih banyak contoh-contoh lain yang kita percayai. Bukan kita percaya, yang banyak orang Kristen masih lakukan saudara. Tetapi ingatlah, Kristus sudah menyelesaikan hutang dosa kita di atas kayu salib. Tidak perlu ditambah dengan apapun. Saudara, mari kita melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, Injil membawa kesatuan. Saudara, saya mau menjelaskan sedikit ya. Rasul Paulus memiliki latar belakang yang berbeda. Minggu lalu kita sudah dijelaskan dengan detail saudara. Bagaimana pertobatan Paulus, setelah dia bertobat dia tidak langsung berkhotbah menyampaikan firman. Tetapi ada waktu di mana dia berdiam diri. Di mana dia belajar. Di mana dia menguji imannya. Bagaimana dia dipimpin oleh Tuhan. Kemudian saudara, kita melihat juga sedikit latar belakang daripada murid-murid Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus, bagaimana mereka dipanggil. Kalau boleh saya katakan, mereka semua ini adalah, Alkitab mengatakan mereka soko guru. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Murid Tuhan Yesus menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun, melihat bagaimana mujizat yang dilakukan, bagaimana mereka melewati kesulitan, bagaimana mereka terus diajar, ditegur, dipimpin oleh Tuhan sampai di dalam pelayanan saudara. Meskipun kita melihat, kalau kita melihat Galatia ini saudara, meskipun ada perbedaan latar belakang, Paulus dan para rasul dengan yang lain memiliki Injil yang sama. Tadi di Galatia kita sudah membaca bersama-sama saudara-saudara bagaimana Rasul Paulus diragukan kerasulannya. Banyak orang yang percaya tetapi disuruh sunat. Dan dikatakan saudara, di Kisah Rasul itu dikatakan Tuhan memimpin Rasul Paulus pergi ke Yerusalem. Di sana diadakan pertemuan rapat penting untuk memutuskan siapa Paulus. Apakah Injilnya sama atau tidak. Alkitab mencatat saudara, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dengan Petrus sama, sejalan, tidak ada perbedaan. Saudara, kita melihat di sini saudara-saudara kesatuan bukan karena keseragaman tetapi karena Kristus yang sama yang mereka layani. Kesatuan Injil membawa kesadaran. Kita memiliki panggilan yang berbeda. Petrus dikatakan dia melayani orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus memiliki panggilan untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Kesatuan ini saudara-saudara menjadi kesatuan sejati. Lahir bukan dari kesamaan budaya. Tetapi dari kasih karunia yang sama di dalam Yesus Kristus. Saudara, penekanan ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan saudara-saudara. Mungkin hal ini tidak ada kaitannya. Apapun yang dilakukan Paulus, apapun yang dilakukan Petrus, Injil yang diberitakan sama. Menyatukan pelayanan mereka. Tetapi perenungan kita pada pagi hari ini saudara seperti ini. Kesatuan Injil membawa kesadaran bahwa kita memiliki panggilan yang berbeda. Petrus dipanggil untuk melayani orang Yahudi dan Paulus memiliki panggilan yang unik saudara. Dia melayani orang-orang non-Yahudi. Jadi saudara-saudara, panggilannya berbeda. Tetapi yang dilayani adalah sama. Waktu saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara ingin mengajak kita untuk melihat ini.
kasih karunia membuat para rasul menjadi para pemimpin yang aman, yang rendah hati, yang tulus dan pekerja keras. Sebenarnya saya agak takut membicarakan ini, saudara. Selama bergumul di bagian ini. Bagian mana, saudara, yang sulit saya bicarakan? Paulus orang yang terkenal. Kalau kita melihat, saudara-saudara, surat-surat yang ditulis di dalam perjanjian baru, begitu banyak pelayanan dan dampak rasul besar. Petrus pelayanannya, Yohanes pelayanannya, Yakobus pelayanannya, semua punya kekuatan besar, saudara. Di sini Paulus melayani untuk orang non-Yahudi. Di sini untuk orang Yahudi. Tetapi di Alkitab mencatat mereka bisa berjabat tangan. Pelayanan kita sama, tujuannya sama, ladangnya berbeda. Tetapi kalau kedagingan kita bicara, itu perasaan tidak aman itu bisa muncul, saudara. Dari mana? Kalau misalnya saya tempatkan diri saya sebagai Petrus, Paulus itu siapa? Penjahat, pembunuh orang Kristen dulu. Kalau dia sekarang bertobat, banyak orang yang bertobat yang dia bawa kepada Kristus. Bukankah ancaman bagi saya? Bukankah dia bisa singkirkan saya? Tetapi saudara, lihatlah para rasul ini, para pemimpin ini, para tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis mengajarkan kita. Ketika melihat panggilannya berbeda, tujuannya sama. Tidak ada saingan. Tidak ada ancaman. Saudara, bahkan mereka bisa melayani dengan rendah hati. Dengan tulus bekerja keras untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Mungkin kalau lebih sederhana ya saya jelaskan pagi ini, saudara. Di gereja kita yang kecil ini yang kita sama-sama bertumbuh, kita sedang berjuang bagaimana kita bertumbuh di dalam Injil. Saya adalah orang yang paling tua di tengah-tengah gereja. Ada pendeta Kris, ada Lase Nabas, ada Lase Apos, ada Lase Yos, ada Lase Nathan. Kalau saya lihat kalau Lase Nathan berdiri, karismanya itu kuat. Kalau Pak Kris berdiri, dia punya kelebihan ini. Kalau Lase Nabas, dia begini-gini. Terancam, saya tersaingi. Apa yang saya harus lakukan? Tidak aman di dalam diri saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau Injil belum menyentuh hati kita. Kalau Injil Kristus belum mengubah hidup kita. Tidak akan ada aman. Kita akan merasa ada orang yang saingi kita. Kita akan merasa saya bisa disingkirkan. Saudara, memang secara manusia, secara organisasi, seharusnya saya tidak ada di depan sini. Waktu saya merenungkan ini, saya menangis, saya takut, saya tidak kuat. Siapa saya di hadapan Tuhan? Adakah perasaan-perasaan itu mengganggu saya? Adakah hal itu, rasa aman itu sedang saya kejar? Supaya saya tidak tersaingi, supaya saya tidak disingkirkan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus perbaiki? Tidak, saudara. Saya harus membereskan hati saya. Hati ini untuk terus diubah oleh Injil Kristus. Agar dapat melihat semua tujuan pelayanan kita adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Melihat pelayanan itu sebagai satu anugerah. Sesungguhnya saya tidak layak terima itu pelayanan. Tapi ini anugerah yang tidak layak diterima. Tetapi Tuhan berikan. Dapat melakukan semua pekerjaan pelayanan dengan hati yang tulus dan bekerja keras. Kalau saya keluar, saudara-saudara, ini gereja. Berkeluar ke kelompok share-nya kita. Keluar ke keluarga kita. Tidak sedikit sekarang, saudara-saudara. Keluarga, biar saudara, biar siapa, di pekerjaan, di dunia pekerjaan saudara-saudara. Banyak orang saling melukai. Banyak orang cari aman. Tetapi cari aman dengan cara yang salah. Tetapi hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak memikirkan setiap kita. Bagaimanapun keadaan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pikirkanlah kasih karunia itu. Anugerah
yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Titik pelayanan kita berbeda. Saudara di rumah, saudara di kantor, di perusahaan, dimanapun. Panggilan kita berbeda. Seperti Rasul Paulus, seperti Petrus, panggilannya berbeda. Tetapi tujuannya sama, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam keluarga kita, saudara. Anak dengan anak bisa ada gesekan. Di dalam pekerjaan dengan rekan kerja bisa ada gesekan. Tetapi saudara, mungkin anak dengan menantu, menantu dengan ipar dan sebagainya. Itu keluarga kecil kita. Ini keluarga di gereja, keluarga rohani kita. Bagaimana kita menghindari hal itu saudara? Apa yang Tuhan inginkan saudara? Setiap kita, mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Injil Kristus itu menyinari, menerangi hati kita, menata ulang hidup kita, memangkas hal-hal yang tidak penting, mencabut semua duri-duri yang gampang melukai orang lain. Dan kita memandang Injil Kristus itu sebagai satu anugerah, dan saudara melihat pelayanan kita di keluarga, di kantor, di pekerjaan, dimanapun, pekerjaan yang disaksikan orang, pekerjaan yang di belakang layar, kita melihat itu anugerah dari Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga, mari kita melihat bersama-sama bagian yang ketiga, Injil mendorong untuk melayani dengan kasih. Saudara, Galatia pasal 2 ayat 10 mengatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara, Paulus diingatkan untuk memperhatikan orang miskin, saudara. Siapa orang miskin ini? Rupanya saudara di dalam pelayanan Rasul Paulus di gereja, di jemaat yang dia layani banyak orang-orang miskin. Banyak orang-orang yang sedang berada di dalam kekurangan. Saudara, Paulus harus fokus. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi di dalam waktu yang bersamaan memperhatikan orang-orang miskin yang memiliki kebutuhan di hadapan Tuhan. Saudara, kebenaran Injil bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melayani sesama tanpa pamrih. Saya mau mengajak kita untuk melihat miskin secara materi, miskin secara rohani. Miskin kalau secara materi, dia kurang di dalam kehidupan kebutuhan mereka sehari-hari. Kalau miskin secara rohani, mereka adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk keluar dari masalahnya. Ribet karena apa? Dia belum berjumpa dengan Tuhan. Itu bagian saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, seperti apa yang saya tuliskan di depan ini, kebenaran Injil bukan untuk diri kita sendiri. Yang penting saya selamat. Saya tidak mau susah, saya tidak mau repot, saya tidak mau direpotkan. Kira-kira seperti itu. Tetapi ketika saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan, tugas penting yang harus saya dan saudara lakukan adalah untuk melayani sesama tanpa pamrih. Tanpa hitung-hitungan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil sejati tidak hanya membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi Injil sejati juga menggerakkan hati kita untuk peduli tanpa pamrih. Yang menjadi pertanyaan, mari lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, di tetangga kita, di keluarga kecil kita, keluarga besar kita. Adakah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Mungkin secara ekonomi, terlebih lagi secara rohani. Adakah yang Tuhan taruh di sekeliling saudara? Orang-orang khusus yang saudara perlu perhatikan. Jadi saudara-saudara ingat, kita dipercayakan hal itu, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi percayalah, ketika saudara percaya kepada Tuhan, berserah,
menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Dia akan memberikan saudara kekuatan sehingga kita dapat melakukan saudara-saudara pelayanan kita tanpa pamrih untuk orang-orang lain. 2 Korintus 5 ayat 15 memberitahukan kepada kita, Kristus telah mati untuk semua orang. Ini ayat sangat dalam. Kristus telah mati untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu. Dari berbagai golongan, dari berbagai bangsa, dari berbagai generasi saudara. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kembali. Ini perenungan kita. Karena Injil, kalau saya ganti kalimatnya, karena Kristus, saudara, karena Kristus, ingat, karena Yesus Kristus, tidak peduli masa lalu kita, bagaimanapun ambruknya kita, tidak peduli budaya kita, tidak peduli latar belakang kita dibebaskan karena kasih karunia oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena Injil, meskipun kita ada perbedaan, tetapi Injil menyatukan kita di dalam satu tubuh Kristus. Saudara, kita berbeda, pelayanan kita berbeda, kita tinggal di titik yang berbeda, tetapi Injil Kristus mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Karena Injil, dalam keadaan apapun dan pergumulan apapun, kehadiran Kristus adalah penghiburan terbesar dan paling berharga bagi kita. Saudara baca yang ketiga. Saya baca karena Injil, saudara baca bagian yang ketiga dalam keadaan 1, 2, 3. Karena Injil. Seperti saya tidak yakin saudara dengan suara saudara. Bolehkah lebih kencang? Karena Injil. Saya suka ini kalimat saudara. Dalam keadaan dan pergumulan apapun pagi ini, kehadiran Kristus adalah penghiburan terbesar dan paling berharga bagi kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita terus belajar tentang Injil Kristus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama-sama ikuti bacaan berurutan kita. Sedang seru-serunya berbicara tentang raja, bagaimana raja yang jauh dari Tuhan, bagaimana raja yang dekat dari Tuhan, bagaimana raja yang mengutamakan Tuhan, bagaimana raja yang hidup dari Tuhan, bagaimana raja yang angkuh dari Tuhan, diperlihatkan dengan jelas. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam Injil dan Tuhan menolong dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah belajar firman-Mu. Walaupun jauh dari jelas, Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk kami memahami firman-Mu agar kami dapat hidupi di dalam perjalanan kehidupan kami. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang hari ini datang dengan beban pergumulan apapun itu Tuhan. Izinkan kami berjumpa dengan Engkau. Izinkan kami mengalami Engkau Bapa, agar kami lebih dalam mengenal kasih-Mu, lebih dalam mengenal kekuatan yang Engkau sediakan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.